Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatullahi wa salamuhu ala khatamil anbiya wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu Jamaah Masjid Baitul Ma'mur rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian hadis kita sampai pada hadis nomor 12 dalam kitab ini yang isinya tentang mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala fa inna lahu taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Langsung kita baca syarahnya. Ya. Hadal hadis ini istamala mengandung ala usulin azimatin, pokok-pokok yang agung, wa kalimatin jami'ah, dan kata-kata atau kalimat-kalimat yang sifatnya menyeluruh. Dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini, yang pertama tadi al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Ya. Faminha, dari ungkapan Rasulullah ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan, isbatul mahabbah sifatun lillah, bahwa Allah itu punya sifat mahabbah, cinta. Ya. Allah itu mencintai. Ya. Jadi salah satu puncak dari keberagamaan itu sebenarnya adalah kalau kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Agama bukan hanya soal perintah dan larangan. Kita bisa saja melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi tanpa rasa cinta kepada Allah. Mungkin hanya rasa takut. Ya. Ya, makasih. Tentu itu tidak salah. Tapi yang lebih tinggi dari rasa takut adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, maka insya Allah hidup kita ini akan selamat, karena selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan dalam sebuah hadis, kalau Allah sudah mencintai kita, maka kita, tangan kita itu dibimbing oleh Allah. Bahkan ungkapan Allah itu
dia melihat dengan mata Allah, dia mendengar dengan telinga Allah, ya, dia bekerja bertindak dengan tangan Allah, dia berjalan dengan kaki Allah. Tapi maksudnya adalah bahwa mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita itu selalu dibimbing oleh Allah, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, itu semua mesti benar, karena selalu di bawah arahan, bimbingan, bahkan mungkin tangan kita dituntun oleh Allah, sehingga hanya melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya cinta. Jadi dikatakan sinfa minha isbatu al-mahabbah sifatun lillah. Menetapkan bahwa yang namanya cinta itu adalah merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kan hadisnya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha muta'alliqah bi wahbubatihi. Ya. Tapi cinta Allah itu tergantung kepada hamba yang dicintai tadi. Wa biman qama biha. Ya. Dan juga tergantung ya kepada mukmin yang dicintai tadi, yaitu mukmin yang merupakan kecintaan Allah tadi, dan apa yang dia lakukan, ya, perbuatan-perbuatannya. Wa dalla ala annaha tata'allaqu bi iradatihi wa masyiatihi. Tapi di lain sisi juga itu tergantung kepada kehendak Allah dan tergantung kepada masyiah. Ya, iradah, masyiah itu sama aja, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan tatafadalu, dan cinta Allah tadi itu yang merupakan salah satu sifat ya dari Allah, itu tatafadalu, artinya bertingkat-tingkat. Makanya tadi ada lebih dicintai. Ya, mukmin yang lemah juga dicintai Allah, tapi mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa mahabbatuhu lil mu'minil qawiyyi, maka cintanya kepada orang mukmin yang kuat a'dhamu, lebih besar, min mahabbatihi, daripada cintanya lil mu'nid dhaif, kepada mukmin yang lemah. Ya. Nah, ini kesimpulan yang bisa diambil dari ucapan Rasulullah tadi itu. Wa dalal haditsu ala annal imana yashmalul aqaid al-qalbiyah wal aqwal wal af'al. Hadis ini juga menunjukkan bahwa iman itu menyangkut keyakinan di dalam hati, al-aqaid al-qalbiyah, wal aqwal, yang juga diucapkan, wal af'al, dan juga yang dilakukan. Jadi iman bukan hanya soal keyakinan di dalam hati, tapi juga soal ucapan dan perbuatan. Itu semua menunjukkan atau merupakan manifestasi dari iman. Kama huwa madhabu ahlussunnah wal jamaah. Nah, ini adalah madhab ahlussunnah wal jamaah yang punya pengertian seperti itu. Fa innal imana, karena sesungguhnya iman itu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang, 70 sekian bagian, ya, atau cabang atau ranting.
Jadi iman itu tidak hanya satu, tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dikatakan a'laha, yang paling tinggi dari manifestasi iman yang 70 sekian tadi itu qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Berarti itu adalah keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Wa adnaha, yang paling rendah dari 70 sekian bagian dari iman tadi adalah imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minhu. Dari 70 sekian tadi itu yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah, ya, adnah, yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan, ya, dari tengah jalan. Ya. Wal haya'u syu'bah minhu, dan rasa malu itu juga bagian dari atau cabang dari iman. Ya, jadi dari penjelasan ini juga sabda Rasulullah SAW, berarti iman itu ya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan kalimat la ilaha illallah, dan ditunjukkan dalam perbuatan. Yang paling sederhana dari perbuatan iman itu adalah menyingkirkan adza atau sesuatu yang tidak pada tempatnya dari tengah jalan. Ya. Hadis yang menyatakan imatatul adza anit thariq ini saya lihat banyak sekali disebut Rasulullah sebagai contoh. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kepada umatnya supaya jangan sampai mengganggu orang, apalagi orang yang sedang dalam perjalanan, sedang lewat di jalan. Itu tidak boleh diganggu. Makanya Rasulullah melarang orang-orang Islam itu duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, ketika ada beberapa sahabat yang duduk-duduk di pinggir jalan, diingatkan oleh Rasulullah, jangan duduk di pinggir jalan karena itu bisa mengganggu orang yang lewat. Mereka jawab, lah kami nggak punya tempat lain ya Rasulullah. Ya bisanya ketemu di sini ini. Maka Rasul mengingatkan, ya kalau memang harus di situ, kamu harus memenuhi etika jalan. Ya, etika jalan. Jadi kalau ada orang lewat jangan sampai diganggu. Ya. Kalau perlu tunjukkan perhatian kepada orang yang lewat. Jangan cuek. Nah, ini sekarang ini ya banyak orang yang cuek di jalan. Kalau di sini tidak ada saya lihat. Kalau Bapak ke Landung Sari menuju ke rumah saya, jalan masuk ke perumahan Landung Sari itu kiri kanan penuh dengan sepeda motor parkir. Ya, karena di situ banyak warung. Ya, jadi sudah ditata sedemikian rupa, kadang-kadang juga meletakkannya itu masih semaunya sendiri. Ya, dan kalau ada mobil mau lewat nggak bisa jalan, itu meskipun dia melihat, kalau nggak dibel keras-keras ya diam aja. Ya, cuek, ya cuek. Nah ini perilaku yang memprihatinkan. Ya. Tapi ada yang bertanya juga, gimana kalau ada duri di jalan suruh meminggirkan? Kok sekarang banyak orang malah bikin bukan hanya duri tapi polisi tidur. Ya itu ya perlu diperdebatkan, perlu dipertimbangkan, dimusyawarakan apa manfaat dan
madorotnya, ya manfaat dan madorotnya, ya karena polisi tidur itu bisa tidak hanya menyulitkan orang dalam perjalanan, tapi juga bisa menyebabkan kerusakan skok mobil ya. Kira-kira begitu. Menurut para ahli pendidikan, sebenarnya polisi tidur itu adalah wujud dari ketidakmampuan kita mendidik masyarakat. Itu kan tujuannya supaya masyarakat lewat orang yang naik kendaraan tidak ngebutkan di situ. Ya. Nah, tidak dididik masyarakat supaya jangan ngebut, tapi malah diberi rintangan, kan begitu. Jadi itu sebenarnya kekerasan itu. Ya, polisi itu kekerasan. Ya, saya ingat dulu di UM pada waktu Pak Yusuf Kala masih wakil presiden itu kan memproklamirkan diri sebagai Universitas Perdamaian. Ya, Pak Yusuf Kala yang meresmikan Universitas Perdamaian itu. Ya, tujuannya itu sebenarnya cari dana dari Pak Yusuf gitu ya. Itu biasanya begitu, udang di balik batunya kan begitu. Tapi anehnya beberapa minggu setelah itu di jalan-jalan UM itu dipasangi polisi tidur. Ya, maka banyak kritik pada pimpinan. Ya, apa UM sudah nggak sanggup mendidik mahasiswanya untuk bisa berlalu lintas dengan baik? Ya, kenapa Pak menggunakan kekerasan? Yaitu dihadang dengan polisi tidur. Ya akhirnya dibongkar semua. Ya. Ya itu tradisi di Indonesia, saya kira polisi tidur itu luar biasa di sini. Pengalaman saya di tempat lain kok tidak seperti itu ya. Ya. Tapi memang polisi tidur itu polisi yang paling jujur, Pak. Ya. Paling jujur dia. Nomor 2 baru patung polisi. Nah gitu. Itu yang jujur. Wallahu a'lam. Oke, jadi itu sedikit tentang pentingnya imatatul adza anit thariq. Ya. Yang kedua adalah al-haya, rasa malu itu syu'bah, adalah cabang dari iman. Ya. Kalau orang sudah putus urat malunya, berarti imannya itu juga sudah tipis. Ya. Sudah tipis. Wa hadhihi syu'ab allati tarji'u ilal a'malil batinati wadh-dhahirah ya kulluha minal iman. Cabang-cabang ini tadi yang disebutkan ya, yang itu semua kembali kepada amal-amal batiniah dan amal-amal lahiriah ya. Jadi iman itu manifestasinya bisa amal batiniah, bisa amal lahiriah. Amal batiniah itu ya berkasih sayang kepada orang lain, tidak punya rasa iri, tidak punya rasa dengki, ya, tidak punya rasa benci, ya, tidak pernah punya niat buruk kepada orang lain, tidak banyak suudzon misalnya. Itu amal batin. Amal zahir ya banyak sekali. Kita sholat itu amal zahir, kita puasa, haji, tapi juga semua perbuatan baik yang berada di dalam garis amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua juga merupakan perwujudan dari iman. Ya. Faman qoma biha
haqqal qiyam, maka barang siapa yang melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh, ya, wa kammala nafsahu bil ilmi nafi'i wal amali sholih. Jadi setelah dia memanifestkan iman dalam amal batiniah dan amal lahiriah, dia menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, wal amali sholih, dan amal sholih. Wa kammala ghairahu bitawasi bil haq. Di samping itu juga dia mengamalkan perintah Allah, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Artinya dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Fahuwal mu'minul qawi. Itulah yang disebut dengan mukmin yang kuat, yang tadi dikatakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal mu'minul qawi, dia adalah mukmin yang kuat, alladzi haza, yang dia sukses berhasil untuk mencapai a'la maratibil iman, mencapai derajat yang paling tinggi, martabat yang paling tinggi dari iman. Itulah mukmin yang kuat. Wa man lam yasil ila hadhihi al martabah, siapa yang belum sampai kepada martabat atau derajat ini tadi, fahuwal mu'minud dhaif, dialah mukmin yang lemah. Dari syarah atau penjelasan ini kita ambil kesimpulan bahwa mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah itu hubungannya adalah dengan kekuatan iman. Kekuatan iman dan kelemahan iman, ya. Bukan kaitannya dengan kuat di dalam harta, kuat di dalam jabatan atau kekuasaan, ya, kuat di dalam fisik dan seterusnya, tapi kuat di dalam iman. Wa hadza min adillatis salaf ala annal imana yazidu wa yanqus. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama salaf bahwa iman itu bertambah tapi juga berkurang. Iman itu istilah sekarang fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Wadzalika bihasabi ulumil iman wa ma'rifatihi, itu semua tergantung kepada ilmunya tentang iman, pengetahuannya tentang iman, wa bihasabi a'malihi, dan juga berdasarkan amal perbuatannya, ya. Tapi ada satu kalimat yang harus kita perhatikan di sini. Setelah Rasul mengatakan mukmin yang kuat itu lebih dicinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi Rasulullah segera mengatakan, tadi hadisnya wa fi kullin khairun. Tapi masing-masing itu ada kebaikannya. Jadi Allah tidak diskriminasi mukmin yang kuat itu yang kemudian diberi kelebihan apa gitu, sedangkan mukmin yang lemah itu dipinggirkan, ya. Jadi Rasul mengatakan wa fi kullin khair, setiap keduanya itu ada baiknya. Mukmin yang kuat maupun yang lemah itu ada baiknya.
Mengapa Rasulullah mengatakan ini segera setelah menyatakan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif? Karena Rasulullah khawatir ada satu pemahaman yang salah. Ya. Jangan-jangan orang yang sudah menganggap dirinya itu mukmin yang kuat itu kemudian menilai orang lain yang dianggapnya masih lemah imannya itu tidak punya kebaikan. Padahal kedua-duanya itu punya kebaikan. Ya. Orang mukmin yang memenuhi tadi itu dari sisi imannya, dia kaya raya, itu lebih baik daripada yang miskin. Tapi harus diingat bahwa yang miskin juga punya kebaikan. Ya. Mengapa? Karena kaya miskin itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu sangat diperlukan. Coba kalau semua orang kaya raya, itu kan susah hidup ini. Ya. Jadi ada yang kaya raya, ada yang miskin. Ya. Yang miskin bisa membantu yang kaya, pekerjaan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang kaya. Tapi orang kaya juga bisa membantu orang miskin dengan kekayaan mereka. Ya, jadi Rasulullah segera mengatakan bahwa fi kullin khair, dikatakan khasya min tawahumil qadah fil mafdul. Ya. Karena Rasulullah khawatir nanti orang yang merasa dirinya itu mukmin yang kuat itu kemudian merendahkan mukmin yang lemah. Ya. Karena masing-masing punya kebaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita simpulkan dari alinea pertama tadi, mukmin yang kuat itu ya mukmin yang imannya kuat dalam arti dia memenuhi iman sebagai bagian dari keyakinan dalam hati, kemudian juga tercermin dalam ucapannya dan tercermin dalam perbuatannya. Tapi di samping itu masih ditambah kammala nafsahu bila ilmin nafi'. Ya, dia harus menambah, menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini insya Allah sudah tergolong mukmin yang kuat, tapi yang masih aktif ikut ngaji, ya itu tentu lebih kuat lagi. Ya, karena syaratnya di sini kammala nafsahu bil ilmin nafi'. Ya. Menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Wal amali soleh, dan amal soleh. Ya, ya, yang namanya sholat itu amal soleh, puasa amal soleh, haji amal soleh. Tapi amal soleh dalam bentuk ibadah itu kan kembalinya hanya untuk kepentingan diri sendiri, mengumpulkan pahala supaya kebaikannya, timbangan kebaikannya lebih banyak dari timbangan keburukannya. Ya. Tapi amal soleh yang paling tinggi nilainya itu adalah amal soleh yang membawa manfaat kepada orang banyak. Nah, ini yang harus kita cari. Dan setiap orang amal solehnya bisa berbeda-beda. Ya. Ketua RT, ketua RW beda amal solehnya dengan anggota biasa, dengan penduduk biasa. Ya. Orang yang punya jabatan tertentu bisa amal solehnya beda dengan orang yang tidak punya jabatan. Ya. Jadi misalnya satpam, tugasnya satpam apa? Menjaga keamanan. Sekarang waktu subuh itu mana lebih afdal sebagai amal soleh? Dia tetap duduk di
pos keamanan untuk menjaga keamanan, atau dia tinggalkan pos itu dan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah? Yang mana ini? Ya, sholat. Nanti kalau dia ke masjid sholat, posnya kosong, maling masuk. Ya, CCTV. Iya, ya pokoknya setiap orang itu harus mempertimbangkan prioritas. Ya itu aja, prioritas. Kalau ternyata aman-aman saja kok enggak apa-apa ya. Karena pernah kejadian di perumahan saya itu, satpamnya itu mengrajin berapa. Jadi subuh itu, padahal 2 orang di situ. Subuh itu terus posnya ditinggal, portal dibuka, mereka ke masjid. Ya. Ternyata kemudian dimasuki maling. Ya. Pak Ketua RW tanya kepada satpam, kamu kan harusnya jaga di pos. Terus dia jawab, loh saya kan juga kepingin beramal soleh Pak. Nah gitu ya. Nah ini. Jadi perlu dipertimbangkan. Ya. Itu sekedar contoh aja Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kita lanjutkan sekarang. Wa fi hadzal ihtiraz faidatun nafisah. Ya, jadi dalam perkataan Nabi bahwa setiap keduanya itu punya kebaikan, itu ada satu faedah yang sangat berharga. Wahia anna alaman fadala bainal ashkhas awil ajnas awil a'mal an yadhkura wajhal wajhat tafaddul wajihat tafdil. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah mempunyai kelebihan-kelebihan sehingga dia layak disebut sebagai mukmin yang kuat, maka dia harus bisa secara cermat menunjukkan ya di mana kelebihannya dan dari sisi apa kelebihannya itu. Ya. Wa yahtarizu bi dzikril fadlil mustarak baina al-fadil wal mafdul. Ya. Dan harus juga diingat bahwa mungkin ada kebaikan yang sama-sama dimiliki oleh orang yang kuat dan orang yang lemah tadi. Ya. Fala yatatarraku al-qatahu ilal mafduli wa kadzalika fil janibil akhar idza dzukirat maratibu asyarri wal asrar. Demikian juga, jadi bukan hanya kelebihan. Orang yang kuat dan orang yang lemah itu masing-masing punya sisi-sisi kelebihan, tapi juga sisi-sisi kekurangan. Nah ini harus dicermati. Ya, jangan hanya melihat dari sisi kekuatan, kebaikan, tapi sisi kerusakan dan kejahatan, keburukan itu juga harus dilihat. Fayambaghi ba'da dzalika an yadhkurul qadarul mustarak bainahuma min asbabil khairi awis syarri wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah. Jadi dengan mencermati tadi itu, masing-masing orang harus melihat sisi-sisi baik dari dirinya dan juga sisi-sisi buruk, baik yang kuat maupun yang lemah. Ya, dengan demikian maka tidak ada yang kemudian merasa dirinya yang lebih baik daripada orang lain. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini juga dijelaskan annal mu'minina yatafawatuna fil khairiyah.
bahwa orang mukmin itu memang berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam hal kebaikan. Wa mahabbatullahi wal qiyamu bidinihi wa annahum fi dzalika darajatun, ya. Dan juga di mahabbah Allah, cinta Allah kepada orang-orang mukmin itu juga bertingkat-tingkat, ya. Ada derajat-derajatnya, ada marotib atau tingkatan-tingkatannya. Walikullin darajatun mimma amilu, ya. Dan masing-masing itu memiliki tingkat atau derajat tertentu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mimma amilu sebagai tergantung kepada apa yang sudah mereka kerjakan, ya. Wa yajma'uhum salasatu aqsam, dan semua orang mukmin itu kemudian bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama as-sabiqun alal khairat, orang-orang yang menjadi pelopor kebaikan, ya. Wa humul ladzina qamu bil wajibati wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat, ya. As-sabiqun al-awwalun, pelopor kebaikan adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban dan bukan hanya yang fardu tapi juga yang sunnah al-mustahabbah. Wa tarakul muharramat wal makruhat, dan meninggalkan yang haram tapi juga yang makruh, ya. Nah, ini yang menentukan derajat seseorang, ya. Jadi ada orang yang sangat hati-hati sehingga bukan saja yang wajib yang dilakukan tapi juga yang sunnah, bukan saja yang haram yang ditinggalkan tapi juga yang makruh, ya. Nah, ini yang paling tinggi, sabiqun bil khairat tadi. Di bawahnya orang yang sing penting sing wajib-wajib, ya. Wong iki sunnah wae kok, misalnya gitu, ya. Ini hanya sunnah saja, gitu, ya. Ya, dalam keadaan tertentu memang bisa begitu, ya. Misalnya kita sedang puasa sunnah, ya. Terus kita bertamu disuguh makan. Nah, itu kira-kira bagaimana itu? Ya. Ya. Terus poso, engko sing tuan rumah kecewa, ya. Wis dimasakno angel-angel kok ora dipangan, gitu, ya. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan kalau itu puasa sunnah ya dibatalkan, ya. Karena menghormati tuan rumah itu wajib, ya. Nah, itu tentu sekali lagi tergantung kepada keadaan kita masing-masing, ya. Kemudian yang ketiga, jadi yang tengah-tengah tadi ambil yang wajib-wajib aja, yang sunnah tidak, ya, atau meninggalkan yang haram-haram saja, yang makruh tetap dilakukan. Itu tengah-tengah. Nah, yang ketiga yang disebut dalam ayat itu adalah adz-dzalimuna li anfusihim, orang yang aniaya kepada diri sendiri, yaitu yang wajib ya tidak dilakukan, yang sunnah juga tidak, ya. Ini salah satu cara untuk mengukur kuat dan lemahnya tadi itu, ya. Kita ini termasuk yang mana, kita sendiri yang tahu, ya. Kalau saya mungkin belum mencapai yang tertinggi, ya, masih tengah-tengah lah, ya. Soalnya
tidak rajin puasa sunnah. Ya. Kalau dia rajin puasa sunnah Senin Kemis, Ayamul Bid, bahkan ada teman saya itu yang puasa Daud, wah itu sudah termasuk as-sabiqunal awalun, ya. As-sabiquna bil khairat, ya. Dari segi ibadahnya, ya. Tapi yang namanya ibadah itu juga banyak kaitannya dengan faktor-faktor lain. Misalnya keikhlasan, nah, itu sangat menentukan. Yang kedua bahwa ternyata akhlak itu, yaitu hubungan dengan sama manusia itu nilainya lebih tinggi dibanding ibadah mahdoh. Karena ibadah mahdoh untuk diri sendiri, tapi kalau akhlak untuk orang banyak. Nah yang baik untuk kita gabung lah, ya kita gabung ibadah dan juga akhlak, ya. Nabi pernah ditanya, ada seorang ibu, wah dia ibadahnya luar biasa, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah, ya, sholat sunnah, sholat malam, ba'diyah, qobliyah, kemudian puasa juga begitu Senin Kemis. Tapi dia suka menyakiti tetangga, rasan-rasan, ya, dan lain sebagainya. Kira-kira dia masuk surga atau neraka? Nabi mengatakan hiya finnar, ya, dia masuk neraka. Bukan berarti ibadahnya tidak berarti, tidak dicatat loh, ya, ya. Tapi di sini hanya ingin menunjukkan Rasulullah bahwa akhlak itu timbangannya lebih berat daripada ibadah. Sebaliknya dikatakan ada seorang ibu yang ya ibadahnya biasa-biasa saja, yang wajib-wajib saja, tapi dia sangat baik kepada tetangga, tidak pernah menyakiti, bahkan menjalin hubungan yang baik, sering beri hadiah kepada tetangga dan sebagainya. Maka kata Nabi, hiya fil jannah, dia akan masuk surga, ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa akhlak itu nilainya sangat tinggi sekali dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian baru mungkin separuh dari hadis ini yang sudah kita baca syarahnya, ya. Masih ada lanjutannya, wahris ma yanfa'uka wasta'in billahi, ya. Kemudian ada lagi wala takul, ya, lau kada wa kada lakana kada wa kada, andai kata, andai kata, andai kata. Nah itu termasuk dalam hadis yang dalam muatan hadis yang kita baca tadi. Insyaallah akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Saya kira begitu Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin memberi catatan atau pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak ada, barangkali kita akhiri sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisah. Ya, jadi dalam perkataan Nabi bahwa setiap keduanya itu punya kebaikan, itu ada satu faedah yang sangat berharga. Wahya anna alaman fadala bainal ashkhas awil ajnas awil a'mal an yadhkura wajhal wajhat tafaddul wajihat tafdil. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah mempunyai kelebihan-kelebihan sehingga dia layak disebut sebagai mukmin yang kuat, maka dia harus bisa secara cermat menunjukkan, ya, di mana kelebihannya dan dari sisi apa kelebihannya itu, ya. Wa yahtarizu bi dzikril fadlil mustarak baina
al-fadil wal mafdul. Ya. Dan harus juga diingat bahwa mungkin ada kebaikan yang sama-sama dimiliki oleh orang yang kuat dan orang yang lemah tadi. Ya. Fala yatatarraqu al-qatahu ilal mafduli maka dalika fil janibil akhar idza dzukirat maratibu asyarri wal asrar. Demikian juga, jadi bukan hanya kelebihan. Orang yang kuat dan orang yang lemah itu masing-masing punya sisi-sisi kelebihan tapi juga sisi-sisi kekurangan. Nah, ini harus dicermati. Ya, jangan hanya melihat dari sisi kekuatan, kebaikan, tapi sisi kerusakan dan kejahatan, keburukan itu juga harus dilihat. Fayambaghi ba'da dzalika an yadhkurul qadarul mushtarak bainahuma min asbabil khairi awis syarri. Wa hadza katsirun fil kitab was sunnah. Jadi dengan mencermati tadi itu, masing-masing orang harus melihat sisi-sisi baik dari dirinya dan juga sisi-sisi buruk, baik yang kuat maupun yang lemah. Ya, dengan demikian maka tidak ada yang kemudian merasa dirinya yang lebih baik daripada orang lain. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini juga dijelaskan annal mu'minina yatafawatuna fil khairiyah, bahwa orang mukmin itu memang berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam hal kebaikan. Wa mahabbatullahi wal qiyamu bidinihi wa annahum fi dzalika darajatun. Ya. Dan juga di mahabbah Allah, cinta Allah kepada orang-orang mukmin itu juga bertingkat-tingkat. Ya, ada derajat-derajatnya, ada marotib atau tingkatan-tingkatannya. Walikullin darajatun mimma amilu. Ya. Dan masing-masing itu memiliki tingkat atau derajat tertentu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mimma amilu sebagai tergantung kepada apa yang sudah mereka kerjakan. Ya. Wa yajma'uhum thalathatu aqsam. Dan semua orang mukmin itu kemudian bisa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama as-sabiqun alal khairat, orang-orang yang menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Ya. Wa humul ladzina qamu bil wajibati wal mustahabbat wa tarakul muharramat wal makruhat. Ya. As-sabiqun al-awwalun, pelopor kebaikan adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban dan bukan hanya yang fardu tapi juga yang sunnah al-mustahabbah. Wa tarakul muharramat wal makruhat, dan meninggalkan yang haram tapi juga yang makruh. Ya. Nah, ini yang menentukan derajat seseorang. Ya, jadi ada orang yang sangat hati-hati sehingga bukan saja yang wajib yang dilakukan tapi juga yang sunnah. Bukan saja yang haram yang ditinggalkan tapi juga yang makruh. Ya. Nah, ini yang paling tinggi, sabiqun bil khairat tadi. Di bawahnya orang yang sing penting sing wajib-wajib. Ya. Wong iki sunnah wae kok misalnya gitu ya. Ini hanya sunnah saja. Gitu ya. Ya, dalam keadaan tertentu memang bisa begitu. Ya. Misalnya kita sedang puasa sunnah, ya. Terus
kita bertamu disuguh makan. Nah, itu kira-kira bagaimana itu? Terus poso, engko sing tuan rumah kecewa ya. Wis dimasakno angel-angel kok ora dipangan gitu ya. Maka sebagian ulama mengatakan kalau itu puasa sunnah ya dibatalkan karena menghormati tuan rumah itu wajib. Ya. Nah, itu tentu sekali lagi tergantung kepada keadaan kita masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi yang tengah-tengah tadi ambil yang wajib-wajib aja, yang sunnah tidak. Ya, atau meninggalkan yang haram-haram saja, yang makruh tetap dilakukan. Itu tengah-tengah. Nah, yang ketiga yang disebut dalam ayat itu adalah adz-dzalimuna li anfusihim, orang yang aniaya kepada diri sendiri, yaitu yang wajib ya tidak dilakukan, yang sunnah juga tidak. Ya. Ini salah satu cara untuk mengukur kuat dan lemahnya tadi itu. Ya. Kita ini termasuk yang mana, kita sendiri yang tahu. Ya. Kalau saya mungkin belum mencapai yang tertinggi. Ya, masih tengah-tengah lah. Ya, soalnya tidak rajin puasa sunnah. Ya, kalau rajin puasa sunnah Senin Kemis, Ayyamul Bid, bahkan ada teman saya itu yang puasa Daud, wah itu sudah termasuk as-sabiqunal awalun. Ya, as-sabiquna bil khairat. Ya, dari segi ibadahnya. Ya. Tapi yang namanya ibadah itu juga banyak kaitannya dengan faktor-faktor lain. Misalnya keikhlasan. Nah, itu sangat menentukan. Yang kedua bahwa ternyata akhlak itu, yaitu hubungan dengan sama manusia itu nilainya lebih tinggi dibanding ibadah mahdoh. Karena ibadah mahdoh untuk diri sendiri, tapi kalau akhlak untuk orang banyak. Nah, yang baik untuk kita gabung lah. Ya, kita gabung ibadah dan juga akhlak. Ya. Nabi pernah ditanya, ada seorang ibu, wah dia ibadahnya luar biasa. Bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Ya, sholat sunnah, sholat malam, ba'diyah, qobliyah, kemudian puasa juga begitu Senin Kemis. Tapi dia suka menyakiti tetangga, rasan-rasan, ya, dan lain sebagainya. Kira-kira dia masuk surga atau neraka? Nabi mengatakan hiya finnar. Ya, dia masuk neraka. Bukan berarti ibadahnya tidak dicatat loh ya. Ya, tapi di sini hanya ingin menunjukkan Rasulullah bahwa akhlak itu timbangannya lebih berat daripada ibadah. Sebaliknya dikatakan ada seorang ibu yang ya ibadahnya biasa-biasa saja, yang wajib-wajib saja, tapi dia sangat baik kepada tetangga, tidak pernah menyakiti, bahkan menjalin hubungan yang baik, sering beri hadiah kepada tetangga dan sebagainya. Maka kata Nabi, hiya fil jannah, dia akan masuk surga. Ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa akhlak itu nilainya sangat tinggi sekali dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian baru mungkin separuh dari hadis ini yang sudah kita baca syarahnya. Ya, masih ada lanjutannya, wahris ma yanfa'uka wasta'in billahi. Ya. Kemudian ada lagi wala takul
Ya, lau kada wa kada lakana kada wa kada. Andai kata, andai kata, andai kata. Nah itu termasuk dalam hadis yang dalam muatan hadis yang kita baca tadi. Insyaallah akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Saya kira begitu Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin memberi catatan atau pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak ada, barangkali kita akhiri sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.